datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali melihat kitab Roma, pasalnya yang ke-13 ya. Kita akan membahas pasal yang ke-13, pasal yang luar biasa. Karena kalau kita lihat dari pasal 12 dan sampai pasal terakhir nanti, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menghidupi hidup kita sebagai orang Kristen, hidup di dalam iman, di dalam Yesus Kristus sehari-hari, dalam kehidupan kita secara pribadi, baik bernegara, ya. Bagaimana di pasal 13 ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus meminta kita untuk kita tunduk, taat, patuh kepada pemerintah. Kita akan melihat itu satu persatu. Kita lihat pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan ayat 1 terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Wow. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus sekali lagi menekankan, lebih fokus di pasal 13 ini tentang bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang punya iman di dalam Yesus Kristus, harus tunduk, harus taat kepada pemerintah. Mungkin kita berkata, "Woi Kak, nanti dulu." Bagaimana kalau pemerintah kita begitu kejam? Bagaimana kalau pemerintah kita begitu banyak korupsi di dalamnya? Kita tahu orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang bahkan membuat sesuatu yang sangat jahat, ya. Bukannya memakmurkan rakyat, malah membuat rakyat menderita. Bagaimana dengan itu, Kak? Nanti dulu. Kita lihat teks kita kembali di pasal 13. Ingat, waktu Rasul Paulus menuliskan, ya, kitab Roma ini, kita tahu bahwa yang memerintah pada waktu itu adalah Kaisar Nero. Dan kita tahu apa yang dia perbuat. Ya, kita tahu apa yang sudah dia lakukan.
Sejarah mengatakan Kaisar Nero mulai membantai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, mungkin ada beberapa aliran, karena beberapa aliran dipakai Kaisar Nero untuk alasan. Contoh, ada aliran yang mengatakan, kami tidak mau tunduk pada pemerintah karena pemerintah hanya Allah saja. Dan akhirnya Kaisar Nero membantai mereka. Dan karena itu dipakai alasan juga untuk membantai orang-orang Kristen pada waktu itu. Makanya di zaman Kaisar Nero, kita tahu sejarah mengatakan bagaimana orang Kristen diberi makan kepada singa-singa dan bahkan dijadikan obor, tiang, ya, dibantai, dianiaya, bahkan dibunuh, disiksa. Itu orang Kristen pada waktu itu yang di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Ya. Tetapi di sini malah Rasul Paulus memerintahkan untuk tunduk kepada pemerintah. Jadi kalau kita pakai alasan untuk, pemerintah sekarang ini sangat jahat atau apapun, kita nggak mau tunduk, jangan. Kita tunduk kepada pemerintah karena firman Tuhan yang katakan. Kita tunduk melakukan apa yang pemerintah berikan karena kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Seperti itu. Karena makanya kalau kita lihat sekali lagi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Siapa ini tiap-tiap orang? Kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya, harus tunduk kepada pemerintah. Takluk kepada orang yang mempunyai otoritas di atasnya. Di dalam bahasa Inggris, subject to governing authorities. Artinya kepada pemerintah yang punya otoritas atasmu. Ya, yang punya otoritas. Sekarang kita hidup di Indonesia, negara Indonesia. Apa yang pemerintah berikan kepada kita, kita harus tunduk. Kita harus taati. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, seperti itu. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena Tuhan yang tetapkan. Pada waktu itu kalau memang Kaisar Nero yang menjadi kaisar, itu karena Tuhan yang tetapkan. Kok Tuhan tetapkan untuk orang Kristen dan aniaya? Terkadang aniaya dibutuhkan oleh orang percaya. Untuk apa? Untuk kita semakin bergantung dan dekat kepada Tuhan. Karena kalau hidup orang Kristen terlalu santai, enak-enak, percayalah kita akan terlena dan kita akan mulai melakukan hal yang apa yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Ya, karena kita hidup mulai santai, ya. Tetapi terkadang aniaya yang Tuhan izinkan datang untuk membuat iman kita semakin bertumbuh dan dekat. Karena kita akan terus bergantung kepada Tuhan bahkan di dalam penganiayaan itu. Dan dalam penganiayaan kita akan melihat pertolongan demi pertolongan, penyertaan demi penyertaan yang Tuhan adakan. Jadi jangan pakai alasan pemerintah ini begitu jahat, kita nggak mau tunduk. Jangan. Tuhan bilang tunduk, taat. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus tunduk kepada pemerintah. Ini ayat kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau melawan pemerintah berarti melawan Allah. Jadi jangan pikir karena kita orang percaya, ya karena pemerintah kita lihat, banyak pejabat yang korupsi, kita nggak mau tunduk, taat kepada undang-undang yang pemerintah sudah tetapkan. Saudara lakukan itu, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Saudara lakukan itu, sudah berdosa di hadapan Tuhan dan bahkan saudara kena dampaknya. Contoh, ya, pemerintah buat undang-undang itu untuk kebaikan kita. Ya, karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Nggak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Ya. Contoh, pemerintah kasih undang-undang untuk kita kalau pergi berkendara bawa surat-surat yang ada, ya, pakai helm seperti itu, ya. Untuk apa? Keselamatan kita. Contoh kalau kecelakaan, kita, beta nggak mau ikut pemerintah bilang, beta cuma mau pakai helm. Jatuh kepala saudara ini lembek, hantam aspal, celaka. Ya, seperti itu saya ulang-ulang menemukan banyak orang yang kecelakaan meninggal karena kepalanya terbentur langsung, kena tanpa pengaman. Bahkan saya punya teman sendiri sampai sekarang, dia kena terbentur kepalanya karena tidak pakai helm. Dia masih sampai sekarang masih sakit. Seperti itu. Ya. Itu risiko kalau kita nggak pakai alat keselamatan pada saat berkendara. Dan alat keselamatan itu diatur oleh pemerintah, oleh undang-undang. Ya, pemerintah sarankan kita pakai pengaman, helm pada saat kita berkendara, bawa surat-surat. Jangan saudara pakai helm kena, beta takut kena tilang. Beta takut nanti ada polisi jadi kena tilang. Jangan. Saudara pakai helm karena saudara tunduk taat kepada Tuhan melalui pemerintah yang kita di bawahnya. Seperti itu. Pemerintah di atas kita.
Ya, otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Seperti itu, ya. Makanya sekali lagi, ini juga bisa di-apply dalam kehidupan kita, baik yang bekerja, ya. Artinya bahwa kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, subject to the governing authorities, walaupun goalnya pemerintah. Tetapi ini juga bisa kepada orang-orang yang di atas kita, yang punya otoritas atas hidup kita. Ya, seperti itu. Contoh anak-anak, ya, sama orang tua harus tunduk dan taat, patuh kepada mereka. Jangan lawan, nanti ada konsekuensi. Berapa sering kita lawan orang tua dapat hukuman? Seperti itu. Ya, ada konsekuensi. Seperti itu, ya. Ada disiplin yang diberikan kalau melawan. Ya, sama kalau dalam pemerintah kita disuruh jangan mencuri, kita curi ya masuk penjara. Betul nggak? Melakukan kejahatan lain ada dampak, ada konsekuensi yang kita terima, ada hukuman yang kita terima. Seperti itu, ya. Kita bekerja sebagai bekerja, bos kita lah otoritas kita. Kita yang di dalam pelayanan, pendeta kita lah, ya, kakak rohani kita lah, ya, bapak rohani kita lah yang di atas kita. Ya, tunduk kepada mereka. Dan kalau kita tunduk kepada mereka, kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Siapapun itu. Ya. Makanya anak-anak, saya ingatkan jangan lawan orang tuamu. Ya. Zaman sekarang begitu banyak anak-anak melawan orang tua. Begitu gampangnya mereka melawan orang tua. Jangan. Ingat, mereka adalah otoritas, orang yang punya otoritas atasmu. Ya. Tunduk taat kepada mereka, hormati mereka, ya. Kita yang bekerja, baik di dunia pelayanan, baik di sekuler, kerja dimanapun, baik sebagai guru, kita punya orang yang di atas kita otoritas, tunduki peraturan yang ada, ya. Taat, ya. Karena kalau kita taat kepada orang yang punya otoritas di atas kita, pemerintah, ya, pemerintah atau orang yang punya otoritas di atas kita, ya, percayalah. Kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan disenangkan apa yang kita buat. Karena kita melakukan apa yang firman katakan untuk kita tunduk, taat sama orang yang punya otoritas di atas kita. Ya. Kak, bagaimana kalau orang yang punya otoritas seperti pemerintah, bos kita, orang tua kita, ya, melarang kita yang bertentangan dengan iman kita. Contoh, jangan percaya Yesus. Atau contoh kita disuruh, pemerintah suruh hanya boleh nyembah berhala. Nah, disitulah saudara berdoa, bergumul kepada Tuhan untuk lebih tunduk, taat kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena itu sudah berkaitan dengan keselamatan saudara, iman saudara. Contoh dia bilang, jangan percaya Yesus. Masa saudara mau ikut tidak percaya Yesus? Ya, seperti itu. Ya, tetapi di Indonesia, puji Tuhan, kita nggak ada larangan seperti itu. Jadi saudara nggak bisa alasan kita nggak mau tunduk sama pemerintah di sini, Indonesia ini. Jangan, karena nggak ada larangan seperti itu. Ya, jadi jangan saudara cari-cari alasan tidak tunduk sama pemerintah. Ya, tapi percayalah kalau saudara tunduk sama pemerintah, sama orang yang punya otoritas di atas kita, ya, maka Tuhan akan disenangkan oleh kita. Maka Tuhan, ya, akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Seperti itu. Bahkan di saat pemerintah begitu keras, bahkan di saat pemerintah bertindak begitu kasar, percayalah kita bagian kita tunduk, maka penyertaan Tuhan ada bersama kita. Ya, seperti itu. Terus dikatakan, ya, sebab jika seorang berbuat baik, ayat 3, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Intinya sederhana. Ini ayat poinnya sederhana. Tunduk taat, maka nggak perlu takut apa-apa. Makanya saudara, kalau mau keluar, pakai helm, bawa surat-surat, terutama SIM, ya. Surat izin mengemudi, jangan surat izin mencintai. Ya, banyak orang pakai SIM, jangan. Tapi SIM, surat izin mengemudi. Saudara yang berkendara harus punya SIM. Mohon maaf sebelumnya, mungkin beberapa, Kak Peter ini singgung beta, ini beta nggak ada SIM nih, urus, ya. Saudara nggak ada SIM, mulai urus. Ya. Maukah saudara terus berkendara dengan ketakutan? Ada polisi di sana di depan, seperti itu. Kalau saudara tidak mau berkendara dengan ketakutan, tunduk taat. Pemerintah bilang harus ada SIM berkendara, urus SIM segera, ya. Karena saudara tahu saudara membutuhkan SIM kalau saudara berkendara, ya. Karena kalau tidak, percayalah
Saudara dikit-dikit ada rame di depan, ada polisi berdiri aja udah stop. Aduh, ada tilang tuh, ada tilang tuh. Seperti itu. Hidup dengan ketakutan, jangan. Ya seperti itu. Tunduk taat, makanya urus. Seperti itu. Kak, tapi beta nggak ada SIM. Ya jangan berkendara. Seperti itu. Mohon maaf untuk katakan, tapi itulah yang firman Tuhan katakan. Ya. Kalau saudara tetap ngotot berkendara, ya itu urusan saudara sama Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan hanya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, tunduk sama pemerintah seperti itu. Ya, tunduk apa yang pemerintah katakan, ikuti, karena itu demi kebaikan kita juga. Seperti itu. Ya, tunduk taat ya kepada pemerintah. Maka lakukanlah yang baik, sederhana. Tunduk taat, penuhi kewajiban kita sebagai warga negara, kewarganegaraan. Ikuti kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Apa saja? Bayar pajak. Ikuti. Kita harus taat bayar pajak. Ya, urus bayar air atau apapun itu, atau lengkapi surat-surat berkendara. Ya, kendaraan kita punya surat izin mengemudi. Ikuti. Seperti itu. Maka saudara tidak perlu takut. Ya, maka saudara tidak perlu khawatir pada saat saudara harus keluar rumah. Ya, berkendara. Ya, karena saudara lengkap semuanya, aman. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalau saudara tidak lengkap dan saudara nekat berkendara, tidak ada surat-surat yang seperti pemerintah anjurkan, ya saudara berkendara dengan ketakutan. Wih, di sana ada tilang kosong deh. Wih, di sana, ada razia atau tidak, Saudara mau terus begitu? Ya jangan, malah saudara rugi. Saudara bilang saudara bayar, urusin satu kali, saudara nggak perlu kena tilang lagi. Ya, seperti itu. Dan bukan hanya soal itu. Saudara tahu, hati saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara tuh. Saudara pasti di hati kecil, beta nggak nyaman kendara tanpa SIM, beta nggak nyaman berkendara tanpa surat-surat. Karena saudara tahu, saudara menentang Tuhan dengan saudara berkendara tanpa izin mengemudi. Seperti itu. Saudara tahu itu. Ya, sebenarnya karena Tuhan suruh tunduk kepada pemerintah. Ya, berbuat baik maka saudara aman. Ya, ikuti apa yang pemerintah anjurkan, maka saudara damai, aman dalam hati saudara. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pandang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Intinya, saudara buat jahat, melanggar hukum-hukum undang-undang yang ditetapkan, saudara dapat hukuman. Saudara berbuat baik, tunduk taat kepada undang-undang, saudara aman. Intinya Rasul Paulus ingatkan kita, apa yang pemerintah katakan ikuti. Ya, lakukan. Karena mereka apa? Hamba Allah. Artinya mereka juga melayani Tuhan. Seperti itu. Ya, makanya kalau saudara menentang pemerintah, maka saudara menentang Allah. Karena pemerintah yang sekarang ini, yang Tuhan tetapkan bagi kita, itu dari Tuhan juga. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Pemerintah, ya fokusnya memang Rasul Paulus ini bicara pemerintah. Tetapi pemerintah juga bisa kita artikan orang yang punya otoritas atas kita. Ya. Saudara menentang orang yang punya otoritas atas kita, di mana kita bernaung sekarang. Anak-anak berarti orang tua mereka. Ya, pekerja berarti bos mereka. Ya, pelayan pendeta mereka. Ya, penginjil berarti badan misi mereka. Tunduk taat. Saudara menentang berarti saudara menentang Tuhan. Karena perintah Tuhan katakan kita tunduk taat. Seperti itu, karena mereka adalah hamba Allah. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kena kemurkaan Allah, tapi juga oleh kena suara hati kita. Jadi yang kita lakukan itu bahkan bukan karena takut. Nanti Tuhan hukum. Nanti Tuhan langsung buat beta celaka. Contoh, beta keluar tanpa helm, beta keluar tanpa suara, langsung celaka langsung ini dibuat Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi saudara tahu, suara hati saudara, ada Roh Kudus yang ingatkan saudara juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tunduk taat kepada pemerintah. Sehingga kita lakukan bukan karena ketakutan, tapi kita lakukan karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu dia poinnya, ya. Terus dikatakan ayat 6, itulah juga sebabnya kamu pun membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayar pajak kepada pemerintah. Ya, tanggung jawab kita untuk bayar pajak kepada pemerintah. Makanya saudara juga perlu bayar pajak motor. Ya, perpanjang STNK itu perlu, pajak rumah itu perlu. Kenapa? Itu yang Tuhan mau untuk kita bayar pajak. Seperti itu.
Jangan kasih biar kendaraan saudara pajaknya mati begitu lama. Jangan, nanti saudara yang susah juga. Ya, saudara bayar pajak berarti saudara taat, tunduk, dan saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu luar biasa. Ya. Dan ayat berikutnya, ayat 6. Ya. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, yaitu pemerintah. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Artinya tempatkan diri kita di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, di mana Tuhan mau kita tunduk dan taat. Ya, contoh, ya, kalau kita pajak, bayarlah kepada yang berhak menerima pajak. Siapa? Pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Rasa hormat, pemerintah kita harus hormati. Ya, seperti itu. Dan orang-orang di atas kita yang punya otoritas atas kita. Ya, anak-anak hormati orang tua. Tempatkan posisi kita untuk menghormati mereka. Jangan lawan. Pekerja, hormati bosmu. Taati. Ya, tempatkan diri kita untuk tunduk taat kepada bos kita. Ya, jangan berlaku sebaliknya. Jangan. Makanya sebagai orang-orang percaya penting untuk tunduk taat kepada pemerintah, kepada orang yang punya otoritas. Jangan berlaku munafik, karena begitu banyak orang di depan bos. Ya, ini kelakuan yang benarnya tidak menghormati mereka. Padahal Tuhan bilang hormati mereka, tunduk kepada mereka. Bos bilang A, di depan kita buat A, tapi nanti bos pergi, kita buat B di belakang. Ya, bos bilang yang lain, kita buat yang lain di belakang mereka. Pemerintah bilang A, kita buat yang lain. Ya, seperti itu. Jangan. Karena kalau kita lakukan itu, kita tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menempatkan diri kita untuk melakukan, untuk memberikan apa yang harus kita berikan kepada orang yang punya otoritas atas kita. Yang pertama pemerintah, kita anak berarti orang tua, kita pekerja berarti bos kita pelayan berarti gembala kita penginjil berarti hamba badan misi kita. Seperti itu, apapun yang mereka lakukan dan hak mereka untuk mereka terima, kita berikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Ya, makanya bahkan di dalam pelayanan kita punya tanggung jawab. Kayak laporan keuangan, ya. Badan misi seperti itu, kita beri laporan. Kenapa? Karena kita tahu ini menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita tunduk taat, ya. Memberikan apa yang mereka pantas berikan, orang yang punya otoritas. Dan terutama Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Kalau saudara layak untuk bayar pajak kepada pemerintah, kalau saudara layak untuk beri hormat kepada orang yang memang pantas untuk menerima hormat, orang otoritas di atas kita, apalagi Tuhan yang sudah berikan hidupnya kepada kita, nyawanya kepada kita, ya, satu-satunya Allah yang luar biasa yang mencintai kita, kita berikan apa yang pantas bagi Dia. Puji hormat kemuliaan kita. Ayat berikutnya, ya. Dikatakan ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Wow, lihat, perhatikan ayat ini. Hendaklah kamu jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, pakai ini ayat untuk bilang, oh, berarti kita sebagai orang nggak boleh berhutang, ya, nggak boleh hutang uang. Sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh berhutang. Apakah konteksnya bicara seperti itu? Tidak. Kita harus ingat bahwa Rasul Paulus di sini berbicara bagaimana kita tunduk kepada pemerintah. Kita tunduk kepada orang yang punya otoritas atas kita. Dan di sini berkata janganlah kamu berhutang apa-apa. Ya, apa maksudnya Rasul Paulus di sini? Rasul Paulus di sini lebih menekankan tentang bagaimana sebagai orang percaya kita wajib bayar apa yang harus kita bayar. Seperti itu kepada pemerintah. Pajak kita wajib bayar pajak. Seperti itu. Ya, seperti saya katakan tadi. Ya, kita yang berkendara, kendaraan kita pajak perpanjang. Ya, seperti SIM urus, seperti itu. Pantas untuk kita lakukan itu. Karena itu juga yang Tuhan mau, seperti itu. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi semua, ya, apa yang hukum Taurat tadi katakan, ya, ada 613 hukum, ya, di dalam perjanjian lama yang ditulis, ya, itu untuk kita patuhi. Tetapi kalau dengan kekuatan kita bisa nggak kita penuhi itu semua? Tidak bisa. Dan itu semua digenapi, ya, dikatakan apa? Barang siapa mengasihi sesamanya, ya. Bagaimana kita tunduk taat,
Ya seperti itu kepada pemerintah. Karena firman dikatakan apa? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, ya. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, artinya apa yang saudara mau orang lain lakukan kepada saudara, lakukan itu kepada mereka. Apa yang saudara mau pemerintah berikan kepada saudara, lakukan kewajiban saudara sebagai warga negara yang menjadi hak untuk pemerintah. Lakukan itu, ya, berikan itu kepada mereka. Jangan saudara hanya bisa nuntut saja kepada pemerintah. Kita lihat sekarang begitu banyak orang demo-demo, ya seperti itu. Mereka demo nuntut ini, nuntut itu, ya A, B, C dan banyak hal. Tetapi mereka lupa juga melakukan kewajiban mereka untuk pemerintah. Ya seperti itu, jangan. Ya lakukan apa yang menjadi bagian kita juga bagi mereka. Ya seperti itu. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, jadi love, kasih itu kegenapan dari semua hukum-hukum. Artinya apa? Kita melakukan apa yang kita harus lakukan, ya. Kita melakukan memenuhi kewajiban kita, bukan didasari ya dari keharusan kayak ketakutan seperti tadi, ya yang seperti saya katakan di awal tadi, ketakutan kita karena untuk menerima hukuman, tidak. Tapi kita melakukan semua kewajiban yang pemerintah berikan kepada kita karena kita mengasihi Allah. Karena kita tahu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Ya. Jadi kita lakukan itu karena cinta, kasih kita kepada Tuhan. Ya. Makanya seperti saya katakan tadi, saudara berkendara keluar pakai helm, jangan hanya karena takut ditangkap polisi, jangan karena takut kena tilang, tapi karena saudara tahu itu hal yang benar untuk saudara lakukan, karena saudara tahu itu yang Tuhan mau untuk saudara lakukan, dan saudara sangat mengasihi Allah, dan saudara mau tunduk taat untuk apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Ya, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya, ya jangan buat segala sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan daging saudara saja. Tetapi saudara tahu bahwa hidup yang saudara hidupi sekarang bukan saudara lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam saudara. Sehingga apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, lakukan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di dalam ketaatan saudara kepada pemerintah. Karena saudara tahu, saudara orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang mau tunduk taat kepada apa yang Tuhan mau lakukan. Dan kalau saudara mau tunduk taat kepada Tuhan, saudara mau tunduk taat kepada pemerintah, melakukan, mengerjakan apa yang harus saudara lakukan, kerjakan untuk pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat, dikatakan dengan jelas, ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, get up, sadar. Ya, time is too short. Waktu ini begitu singkat. Saudara tahu kedatangan Tuhan Yesus, ya sangat-sangat singkat. Jadi jangan lagi bermain-main. Jangan lagi nanti dulu kan. Nanti saya beta taat, beta tunduk sama pemerintah, jangan. Beta nanti saya urusi masa apapun itu yang Tuhan jamah hati saudara untuk langsung genapi, lengkapi apa yang saudara harus lakukan untuk pemerintah. Jangan. Wake up, bangun, kerjakan apa yang saudara tahu harus dikerjakan. Jangan hanya untuk memuaskan keinginan daging saudara, tapi lakukan segala sesuatu karena saudara tahu, ya, waktu begitu singkat dan saudara tahu Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup saudara mau untuk saudara tunduk taat pada pemerintah. Ya. Dan ini yang Rasul Paulus mau bawa dalam pasal 13. Mengingatkan kita kehidupan praktis kita sebagai orang percaya di dalam penundukan diri ketaatan kita kepada pemerintah. Untuk kita berkewajiban
untuk tunduk, taat, dan mengerjakan apa yang mereka berikan. Ya, bahkan kepada orang-orang yang punya otoritas pada kita, bukan pemerintah, anak-anak, orang tua, tunduk taat kepada mereka, patuhi orang tua saudara. Sebagai pekerja, bos saudara, ya, di kantor, ikuti tunduk ya kepada bos saudara. Jangan karena bos saudara juga orang percaya, saudara take for granted. Saudara ambil kesempatan, nanti paling dimaafkan. Jangan. Saudara ingat kerjakan sesuatu untuk bos saudara karena saudara cinta mengasihi Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan, hormati, tunduk taat pada gembala saudara. Sebagai penginjil, hormati, tunduk taat kepada badan misi yang mengutus saudara. Karena saudara lakukan itu, karena saudara mengasihi Tuhan dan saudara tahu itu yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu waktu begini singkat, ya, sangat singkat. Dan kami mau Tuhan, di dalam iman kami, di dalam Kristus Yesus, untuk tunduk taat kepada apa yang pemerintah berikan, katakan kepada kami. Karena kami tahu, bahwa kami lakukan itu bukan karena kami takut untuk dihukum. Bukan kami takut untuk, ganjaran yang akan kami terima. Tapi waktu kami lakukan itu, karena kami sadar kami dikasihi oleh Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk tunduk taat kepada orang yang punya otoritas dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam.